Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Nah, hari ini materi kita adalah tentang apa? Atensi. Iya, atensi. Apa itu atensi? Perhatian. Apa itu perhatian? Oke, Intan ya? Perhatian adalah suatu pemusatan atau pemfokusan pada suatu objek yang akan kita konsentrasikan. Pemusatan kepada suatu objek. Oke. Hari ini udah dapat perhatian belum? Belum ada yang memperhatikan? Belum. Oh, atau sudah ada memberikan perhatian? Contohnya seperti apa memberikan perhatian? Sudah makan, oke. Nah, baiklah. Berarti persepsi kita udah hampir sama bahwasanya perhatian adalah memberikan suatu kekhususan kepada satu objek, ya kan? Nah, sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang apa sih itu perhatian, saya ada sedikit permasalahan nih, permasalahan si Abil gitu kan? Kenal Abil? Enggak, ya sama, saya juga nggak kenal. Nah, tapi dia punya masalah nih gitu. Jadi saya mau teman-teman sekalian ini untuk membaca deskripsi ini, kemudian mencari apa sih sebenarnya masalah si Abil dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya gitu. Oke? Saya kasih waktu berapa menit untuk membaca sepintas ini? 2 menit? 2 menit, oke. Boleh. Sembari kalian membaca, saya akan absensi untuk mengisi waktu 2 menit tadi ya. Oke, yuk kita mulai ya. Oke, baiklah. Sudah dibaca permasalahan si Abil tadi? Oke, nah setelah kalian membaca, saya ingin mau mereview kembali apakah yang sudah kalian baca tadi. Nah yuk, yang pertama itu saya mau kalian apa sih masalah yang sedang dihadapi si Abil, kemudian apakah tindakan si Abil ini kira-kira bakal mengganggu konsentrasi temannya, kemudian bagaimana upaya yang dapat dilakukan Bu Dini sebagai guru kelasnya tadi dalam mengatasi masalah si Abil tadi. Nah, ada 3 yang harus memang kita selesaikan gitu kan. Oke, yang pertama, apa sebenarnya masalah si Abil? Oke, dari teman-teman ada yang mau nih? Oh ya, siapa? Rizky ya? Oke, Rizky. Terima kasih. Dari narasi tadi, satu informasi yang saya dapatkan adalah bahwasanya si Abil ini merupakan seorang anak yang mana dia mudah terganggu dalam konsentrasinya dalam belajar. Dan karena itu tadi ada disebutkan bahwasanya dia sangat bagaimana sangat buyar ketika ada kepala sekolah yang hendak melewati kelas dan mengambil pena temannya yang terjatuh. Jadi dia merupakan tipe seorang murid yang tingkat keseriusannya ataupun titik fokusnya itu mudah terganggu terhadap suatu hal sehingga dapat mengganggu teman-teman yang lain. Seperti itu menurut saya. Oke ya. Ya, terima kasih ya Rizky. Ya, saya rasa sudah cukup puas lah ya atas jawabannya gitu kan, berkaitan bahwasanya si Abil ini mengalami apa ya, gangguan konsentrasi, kefokusan, iya gagal fokus lah kalau sekarang gitu kan, gitu ada suara yang mengganggu ininya, dia langsung mengalihkan perhatiannya gitu kan. Nah, sementara dia adalah proses kegiatan belajar mengajar. Oke, sudah terjawab ya apa permasalahan si Abil tadi. Nah, selanjutnya tingkah si Abil tadi, kelakuannya tadi yang mulai dia mencoba untuk melihat keluar gitu kan, apakah itu akan mengganggu dengan teman-temannya yang lain kira-kira? Gimana? Sangat mengganggu ya. Alasannya kenapa? Yuk, ada yang mau bantu jawab? Oke, namanya siapa tadi? Oh ya, Cindy. Oke, Cindy, apa alasannya? Alasannya Bu, karena tadi di dalam narasi ketika dia mendengar suara kaki dari luar, dia langsung berdiri dan melihat siapa yang berada di luar. Otomatis teman-teman yang tadi perhatiannya ke guru jadi mengalihkan perhatiannya ke si Abil. Kenapa si Abil keluar? Kenapa si Abil berjalan? Ya, terima kasih Cindy ya. Mengganggu ya, pasti mengganggu teman-teman yang lain. Yang khawatirnya itu teman-teman yang lain juga perhatiannya juga tidak sama gurunya lagi gitu kan. Nah, oke, sudah terjawab. Nah, yang ketiga,
bagaimana sih kira-kira kita lah gitu kan, Bu Dini nih kan. Nah, kondisinya kita nanti sebagai guru yang mengajar gitu kan, ketika ada menemukan permasalahan seperti permasalahan si Abil, kira-kira apa sih langkah kita untuk menyelesaikan masalahnya, atau setidaknya biar si anak itu pada fokus belajarnya. Yuk, ada yang mau bantu jawab berkaitan dengan ini? Oh iya, siapa namanya? Alia. Oke, Alia. Menurut pendapat Alia, cara mengatasi si Abil tersebut yaitu dengan cara, salah satunya yaitu dengan cara memanggil nama si Abil tersebut seperti Abil gitu. Jadi kita mengambil alih titik fokus si Abil agar perhatian dia kembali kepada sang guru tadi. Oke. Ya, jadi dipanggil namanya, mengalihkan kefokusannya. Iya, itu bisa. Jadi satu solusi gitu kan. Jadi ketika dia udah mulai gerusa-gerusu, Abil, atau Abil, dengar kata ibu misalnya, atau yuk kita mulai belajar lagi misalnya. Abil, ini warna apa misalnya, ketika kalau kita memang lagi menggunakan warna gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, berarti kalian semua udah mulai paham apa sih sebenarnya atensi tadi ya kan? Oke, nah jadi sebenarnya apa sih atensi itu gitu kan? Nah, atensi adalah proses aktif membatasi informasi yang muncul berjuta-juta gitu kan banyak gitu. Nah, kemudian yang diterima dari sensori, kemudian disimpan memori dan proses kognitif lainnya, sehingga hanya berfokus kepada satu informasi yang dianggap penting. Ingat tadi ya jawaban dari Intan. Artinya fokusnya sama satu objek. Objek apa? Objek yang paling penting gitu kan. Sementara informasi pengganggu kayak Abil tadi yang ada yang kepala sekolah berjalan, pensil terjatuh. Nah, itu dianggap kurang penting, harusnya diabaikan gitu kan. Nah, tapi Abil malah justru fokusnya ke situ gitu kan. Berarti dia ada gangguan terhadap konsentrasi, atensi tadi, perhatian tadi. Nah, jadi bagaimana atensi ini adalah dia memfilter gitu kan. Ketika hal-hal yang mengganggu itu ya udah diabaikan saja. Contohnya hari ini kita belajar tentang atensi, perhatian gitu kan. Nah, segala macam bentuk, misalnya ada WA masuk ke, atau ada suara bel berbunyi atau apa itu, tidak akan terganggu karena adalah hari ini kita mau belajar nih. Fokusnya adalah belajar dengan Ibu Efrimanda gitu kan, ya fokus gitu dianya. Nah, apakah teman-teman semua ini fokus? Yakin? Yakin fokus? Iya, di sore hari ini fokus tidak ya? Di jam-jam rawan ini? Fokus. Boleh lah kalau gitu saya tes ya. Oke. Ini kan materi kita adalah perhatian. Oke. Iya, saya maunya diperhatikan ya kan. Ya enggak sih ibu-ibu? Iya. Iya. Kalau kami ibu-ibu ini maunya diperhatikan aja ya enggak sih? Iya. Oh gitu. Nah, coba ini perhatikan jari tangan ya, tangan saya. Oke. Perhatikan, kemudian boleh sambil diikuti tangannya, tangan kanan. Ya, tangan kanan ya. Ya, kalau masih ada yang angkat tangan kiri berarti nggak fokus. Oke. Kemudian coba lambaikan ke kanan. Nah, ya, lambaikan ke kanan ya. Alhamdulillah masih fokus berarti ya. Kemudian lambaikan ke kiri. Oke. Oke. Tuh ngantuk ya. Nah, kemudian putar. Ya, putar. Kemudian lakukan apa yang saya katakan ya. Lakukan apa yang saya katakan. Pegang dahi. Oke, tahan. Ya, dahi. Dahinya mana? Oke, ada yang tidak atensi, yang tidak perhatian? Dahinya pindah, ada? Iya, karena tadi kan suara saya mengatakan bahwasanya ikutin apa yang saya katakan. Awalnya emang saya bilang perhatikan tangan saya, perhatiannya ke tangan saya gitu kan. Nah iya, oke. Hanya siapa tadi yang salah tadi? Hilya dan Bang Ali. Hilya langsung cari aman ya kan, langsung cari aman dia, langsung berubah ya kan. Nah artinya seperti itu. Jadi bagaimana nanti kalian di kelas itu membuat si anak bisa perhatian hanya pada kalian, ya kan? Nah, walaupun perhatian pada anak paling berapa menit coba? Berapa menit mereka bisa fokus? 30 menit.
Ya benar, kalau anak TK itu paling cuma 2 menit ya kan. Makanya bagaimana kita harus mendesain pembelajaran itu yang membuat mereka menarik, tertarik dengan warna-warna, kemudian ada suara-suara gitu kan. Jadi membuat mereka lebih perhatian kepada kita. Kita lanjut, tadi udah pengertian, maka kita lanjut sekarang faktor yang mempengaruhi atensi. Nah, apa saja gitu kan. Nah, yang pertama itu adalah usia. Ya kan? Usia. Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, atensi seseorang juga akan mengalami penurunan gitu kan. Bayangkan kalau misalnya usianya semakin rentang gitu kan, kefokusannya juga akan semakin terganggu gitu kan, berkurang. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin akan mempengaruhi atensi seseorang, ya kan? Contohnya kalau ibu-ibu perhatiannya lebih kemana? Ya, kalau misalnya penampilan bisa, artinya keindahan gitu kan. Kalau laki-laki perhatiannya biasanya lebih fokus kemana? Pekerjaan? Kerja? Main game? Nah, jadi biasanya jenis kelamin seperti itu. Biasanya kalau anak-anak perempuan itu sukanya misalnya yang mewarnai, yang lebih indah gitu kan. Kemudian bunga-bunga. Nah, kalau laki-laki biasanya anak-anak laki-laki itu biasanya sukanya mainan, mobilan, truk-trukan. Nah, seperti itu. Nah, jadi media pembelajarannya nanti seperti itu. Ketika memang nanti di kelasnya itu random gitu kan. Makanya nanti buat misalnya hitung-hitungan. Buatnya itu misalnya nanti menghitung jumlah bunga. Nah, jadi si yang perempuan suka tuh bunga. Nah, atau kalau misalnya ada lagi gambar mobil-mobilan. Jadi dia balance antara minatnya laki-laki dengan perhatiannya perempuan gitu. Jadi bisa dipadukan gitu. Ternyata perhatian tadi, jenis kelamin tadi bisa mempengaruhi perhatian dari siswa. Kemudian pengalaman juga mempengaruhi. Seseorang yang lebih sering menggunakan atau memberikan atensi memiliki atensi yang lebih baik dibanding dengan yang jarang menggunakan atensinya. Paham gak sih? Artinya orang-orang yang sering memperhatikan dengan seksama ya, memperhatikannya ya. Jangan hanya sekilas, tidak ada analisa di situ gitu kan. Tidak ada proses informasi kan, tadi kegiatan kognitif tadi kan berkaitan dengan pengetahuan. Diperhatikan tapi dia nggak ada memorinya, tidak ada ingatan. Biasanya apa yang kita perhatikan, kita atensikan lebih, biasanya itu akan menjadi hal yang sulit dilupakan. Ya nggak sih? Ya kan? Hal-hal yang menarik, yang selalu kita perhatikan dengan seksama, pasti akan kita ingat. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu adalah meningkatkan atensi pada anak usia dini. Ya, ini mungkin langkah-langkah yang bisa kalian lakukan ketika nanti kalian mengajar di kelas gitu kan. Yang pertama adalah bercerita gitu kan dengan suara yang lantang yang memang bisa didengar oleh anak, atau kita ajak anak itu bercerita, berbicara gitu kan, membuat perhatiannya fokus dengan kita. Makanya tadi Alia bilang dipanggil namanya gitu kan dengan suara yang kuat biar fokusnya beralih kepada kita. Selanjutnya play terapi gitu kan, dimana guru atau fasilitator gitu kan memilih permainan yang tepat untuk meningkatkan atensi si anak. Nah, tadi contohnya seperti tadi kan, kalian bisa buat games-games sederhana buat si anak gitu kan, bahwasanya memfokuskan perhatiannya terhadap kita gitu kan. Atau bisa dibuat kayak video gitu kan, coba hitung si anak ini makan permen berapa. Di dalam video itu ada distrak, bahwasanya ada gambar lewat harimau kah, ada lewat kucing kah. Jadi si anak nggak fokus, fokusnya kemana dia? Apakah dia fokus melihat orang yang makan permen tadi, berapa biji dia makan? Karena kan mau menghitung itu. Nah, itu bisa membuat dia konsentrasi gitu kan. Nah, selanjutnya membangun dialog dengan anak, mengajak anak berbicara secara rutin. Selanjutnya salah satu yang dapat diterapkan adalah dengan memodifikasi perilaku dengan teknik shaping gitu kan. Artinya mengukur perubahan pada anak dari rentang yang dari belum fokus menjadi lebih fokus. Nah, demikian tadi pemaparan tentang atensi gitu kan, perhatian. Yang artinya bagaimana nanti kalian bisa selain untuk kalian menerapkannya gitu kan, bahwasanya bukan berarti anak-anak saja yang harus memberikan fokus kepada kalian, tapi bagaimana juga kalian bisa memberikan perhatian kepada anak-anak kita gitu kan, bahwasanya harus ada take and give gitu. Itu saja untuk materi perkuliahan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.